fillah rahimakumullah, ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran surat Luqman ayat 15, saya dikatakan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Al-akhir wal ayat. Di sana Allah berfirman ya, bahwa apabila keduanya, dalam hal ini kedua orang tua kita memerintahkan kita untuk bersekutu ya, dari Allah, ya, maka Allah mengatakan fala tuti'huma, maka jangan mengikuti keduanya. Tetapi Allah kemudian meneruskan ayat ini, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetaplah memperlakukan kedua orang tua kita, berhubungan baik dengan kedua orang tua kita di dunia ini dengan cara yang baik. Kita tidak serta-merta kemudian menjadi memusuhi, tidak serta-merta kemudian menjadi menjauhi, ya, apalagi sampai membuangnya hanya karena ada perintah-perintah yang tidak baik. Allah memerintahkan dalam surat ini untuk kita tetap menjaga kebaikan kita dengan orang tua kita, menjaga hubungan kita dengan orang tua kita. Pada zaman dahulu ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, itu karena mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti keislaman dan keimanan kepada Allah, kemudian dijauhi oleh ibunya. Ya. Diperintahkan oleh ibunya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini untuk kembali pada agama leluhur. Ya. Tetapi kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertahan sahabat ini dengan keimanannya. Ya, sampai dalam salah satu waktu dikatakan oleh sahabat ini, ibuku, sekalipun engkau punya 1000 nyawa dan setiap hari satu persatu nyawa itu lepas dari tubuhmu, maka ketahuilah aku akan tetap beriman kepada Allah. Nah, ungkapan ini menegaskan kepada kita bahwa keimanan adalah fondasi yang tidak bisa ditawar-menawar, tetapi berbuat baik kepada Allah juga merupakan bagian dari keimanan yang itu harus dilakukan oleh kita. Itu Kang Diki. Masya Allah. Kita sapa dulu ya penonton di rumah. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Dan masih bersama Ustadz Buawaya di sini ya. Betul, tadi sudah ada saudara. penjelasan sedikit tuh ya tentang tadi surat apa Pak? Surat Luqman ayat Luqman 15. ayat 15 tuh bagaimana kita tuh tetap berhubungan baik ya Pak ya Tetap. dengan orang tua meskipun yang disuruhnya ini mungkin tidak baik tapi hubungannya tetap harus Tetap baik ya harus- Pak ya. Harus baik. Walaupun Nah. kita tidak suka dengan perintah orang Pelakuannya, tua oke. itu. Tapi Pak, aku tuh jadi suka bingung sebenarnya kita tuh sebagai anak gitu ya, ke orang tua tuh kita tuh menyayangi dan mengikuti atau emang harus taat banget sih Pak? Soalnya emang ada beberapa orang tua mungkin pakai sistem otoriter gitu. Jadi kesannya tuh apapun yang dilakukan anaknya tuh Harus durhaka ngikutin, gitu. betul. Karena harus taat gitu ke orang tua. Sedangkan so far gitu Dara sendiri berpikirnya taat tuh kan hanya ke Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh ke orang tua tuh kayak gimana sih Pak sistemnya? Baik, iya Teh Dara, Kang Diki ya. Jadi betul bahwa ketaatan yang paling puncak itu yang pertama adalah ketaatan kepada Allah. Tapi di sini karena Allah memerintahkan kita juga untuk taat kepada orang tua, maka kita wajib mengikuti perintah ini. Oke. Sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Betul. Makanya tadi kan batasannya, kecuali kalau orang tua menyuruh kalian musyrik, maksiat gitu ya. Nah untuk bila orang tua nyuruh minum minuman keras teh gitu ya. Menyehatkan misalkan gitu ya. Atau yang lainnya. Nah ini harus kita tolak. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan perintah atau ketaatan kita kepada Allah. kepada Allah. Betul gitu. Nah bagaimana kalau orang tuanya otoriter gitu ya. Nah inilah menariknya dalam Al-Quran itu dikatakan ma'ruf. Nah ma'ruf ini memang kebaikan yang disesuaikan dengan kultur yang ada. Iya. Maka sangat penting juga bagi kita untuk memahami karakter orang tua kita seperti apa nih gitu ya. Memahami karakter orang tua ini kan akan membangun dan memberikan pada kita strategi untuk komunikasi yang baik dan efektif dengan orang tua kita. Betul. Makanya kalaupun misalkan orang tua kita otoriter, ketika kita mempunyai pemahaman agama yang baik, maka kita akan tetap memperlakukan itu dengan qaulan karima, perkataan yang mulia. Ya, karena perkataan itulah yang kemudian akan membeli hatinya, melembutkan hatinya, dan jangan lupa juga kita untuk senantiasa mendoakan orang tua kita. Jangan hanya ketika orang tua sudah meninggal baru didoakan, jangan.
doa itulah yang melembutkan hati orang tua kita. Gitu Makanya Pak Ustadz. dalam segala urusan itu libatkan Allah dengan doa kita. Doa, jadi lembut lagi hatinya, kolbunya ya Pak Ustadz. Iya. Dikit tertarik banget Pak Ustadz soal banyak banget seliweran itu di media sosial Pak Ustadz. Karena katanya gini kan, mertua itu adalah orang tuamu. Ya kan sering banget itu ya, walaupun berat Diki sekali ya. belum nikah ya Nikah Pak ya. Ustadz ya. Ya. Tapi suka kepikiran Bapak terkait tentang mertua. Membahas, dilihat di satu sisi, banyak banget cekcok menantu dengan mertua Pak Ustadz. Katanya ketidakcocokan. Di bagaimanapun orang tua itu mertua kita itu suka banget ikut campur tentang rumah tangga kita. Sering banget itu Pak Ustadz. Bahkan kalau nggak cocok sering banget ya anaknya itu disuruh pisah, Iya. cerai Pak Ustadz. Iya. Itu pendapat Pak Ustadz itu gimana sih Pak Ustadz? Dan caranya gimana? Apakah kita harus diam aja sebagai menantu? Iya. Bingung ya, bingung Pak Pak ya. Ustadz. Dan juga Orang kita kadang tuanya dia posisi lagi anak gitu. juga gimana? Apa Iya. ngikutin orang tua? Kalau kata Pak Ustadz kan tadi Taat. jangan harus taat, jangan mengikutin kalau yang buruk-buruk ya. Kalau Iya. sebagai menantu kita gimana Pak Ustadz? Iya, baik, betul bahwa mertua itu adalah orang tua kita juga. Iya. Betul Pak Gitu ya. Ustadz. Tapi itu dalam konteks budaya sebenarnya. Tapi kalau dalam ajaran Islam tetap saja mertua Iya, itu ya. Betul Pak Ustadz. Artinya di sana juga ada batasan-batasan juga, batasan-batasan tentang bagaimana kita berhubungan dengan mertua dan perlu dibedakan terutama dalam hubungan yang sifatnya fisik ya. Oh begitu Pak Ustadz. Gitu ya, karena kan non muslim bukan tetap orang saja, tua, iya. bukan Betul. muslim kita, gitu ya. Nah, karena itu tetapi dalam hal kita menghormati ya, kita menghargai orang tua mertua kita itu tetap gitu ya. Betul. Sebagai bagian dari bagaimana kita menjaga marwah orang tua kita. Gitu. Nah, dalam hal ini paling tidak kalau saya nih selalu mengatakan ke istri saya itu hormati ibu saya itu bukan karena apa-apa. Paling tidak kan gini, Bunda berterima kasih kepada ibu saya karena sudah melahirkan saya, Iya. membesarkan saya, mendidik saya, membiayai saya sampai saya berkembang gitu ya. Dan ketika saya sudah berkembang, ketemu sama Bunda. Nah, Bunda baik kepada ibu saya juga baik kepada Ibunda kamu? Bunda gitu ya. Bunda-bunda. Nah, itu kemudian di sana ada kebaikan. Gitu. Masya Allah. Nah, bagaimana kalau ini mertua ikut campur gitu Betul, ya? karena sering gak cocok ya Pak Ustadz. Nggak cocok ya, ini yang kemudian perlu dipahami juga ya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak mertua di sana gitu Betul ya. Pak Ustadz yang di rumah. Gitu ya. Bahwa memang ketika ijab kabul itu terucap, seharusnya hubungan tanggung jawab itu hilang. Oh begitu Pak Iya. Ustadz. Saya terima nikahnya dan kawin Kang Diki misalkan. Iya. Saya terima nikah dan kawinnya putri bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Maka ini kan bermakna saya terima peralihan tanggung jawab, gitu ya. Betul. Peralihan tanggung jawab bapak terhadap putri bapak. Ya. Maka iman taat dan maksiatnya putri bapak, surga dan nerakanya putri bapak, lapar dan kenyangnya putri bapak, itu tanggung jawab saya. Segala hal kemudian saya terima dan saya akan bertanggung jawab dengan itu. Nah, kalau kemudian orang tua terlalu ikut campur, seringkali ini yang menjadi permasalahan. Iya betul Ya. Pak Ustadz. Bagaimana Kang kalau itu sudah terjadi, gitu ya? Nah, ini yang kemudian perlu nampaknya pihak lain, ya, yang mendamaikan, gitu ya. Pihak lain yang didengarkan oleh orang tua, yang bisa memberikan nasihat dan bisa diterima nasihatnya oleh orang tua kita atau oleh mertua kita, gitu ya, untuk tidak ikut campur. Di sisi lain kita juga sebagai menantu memang harus siap dengan kondisi seperti itu, ya. Maka menjaga komunikasi dengan mertua kita, ya. Jangan kemudian ada kata-kata kepada pasangan kita, pilih aku atau ibumu, gitu Iya, ya. sering Itu banget. Nah, seringkali kan terjadi itu ya. Atau pilih anakmu. Sekarang udah 3 Pak Ustadz. Iya, biar milihnya tetap ke istrinya ya. Biar pilih ke istrinya juga. Seolah-olah menantu dan mertua itu musuh besar, padahal sebenarnya tidak. Makanya ini pentingnya kita belajar ilmu agama itu, karena agama mengatur komunikasi itu sampai ke sana. Berbuat baik pada orang tua, perkataan-perkataan yang baik yang harus kita ucapkan gitu ya. Kan kalau kitanya lembut ya, perkataan kita lembut, masa iya sih orang lain juga kasar kepada kita gitu ya. Iya. Termasuk juga orang tua gitu.
Gitu. Wah, luar biasa sekali. Aduh, luar biasa sekali ya, tapi ditahan dulu Betul. ya. Ini pasti masih banyak banget materi-materi yang akan jadi daging di otak kita ya. Betul, Tapi benar. ditahan dulu Pak, karena ada yang mau lewat dulu. Dan pemirsa ya, sebelumnya kalau misalnya kamu mau tanya-tanya di sini nggak cuma Diki sama Dara yang boleh tanya-tanya, tapi kamu juga bisa ya. Kamu bisa langsung hubungi kita di 0813 9447 7912. Nah, jangan kemana-mana dulu karena Senja bakal balik lagi buat kamu. So, stay tune terus di Senja Berkah. Pasti berkah.